Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Aksinaban dengan NIM 31220203, ingin melakukan review jurnal di mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampunya Pak Andi Wibowo. Judul artikelnya itu pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Agung Abadi di Jakarta. Jurnalnya dari Jenius, dalam kurung Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pendahuluan, latar belakang kinerja karyawan adalah faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Masalah rendahnya produktivitas di PT Agung Abadi mendorong perlunya analisis terhadap faktor-faktor seperti gaya-gaya kepemimpinan dan motivasi. Rumus motivasi kerja. Rumusan masalah: apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan apakah keduanya berpengaruh secara simultan? Pertanyaan penelitian: sejauh mana pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja? Tujuan penelitian: menganalisis pengaruh terhadap kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Agung Abadi. Tinjauan pustakanya itu kepemimpinan. Poin satunya kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Poin 2-nya itu gaya kepemimpinan seperti transformasional dan situasional dan meningkatkan semangat kerja dari Robbins and Judge 2017. Best 1985. Motivasi kerja, poin satunya itu dorongan internal dan eksternal yang mendorong karyawan bekerja optimal. Poin 2-nya dibagi menjadi motivasi intrinsik dalam kurung kepuasan dan intrinsik dalam kurung gaji dan penghargaan. Dari Hasibuan 2016, Herzberg, Maslow, Fromm. 3 itu kinerja karyawan. Poinnya hasil kerja individu sesuai target organisasi dalam kurung kualitas kuantitas ketetapan waktu. Dari Mangkunegara 2015. Hubungan antar variabel kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kombinasi keduanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Metode penelitian, desain sampel. Di sini ada 2 metode penelitian. Yang pertama, metode desain dan sampel itu melakukan pendekatan secara kuantitatif dengan jenis explanation research, karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel independen, kepemimpinan dan motivasi terhadap variabel dependen, itu kinerja karyawan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Agung Abadi di Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karyawan. Sampel karena jumlahnya relatif kecil dan masih dapat dijangkau. Total responden dalam penelitian ini adalah 50 karyawan. Terus yang kedua itu ada metode penelitian pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data itu melalui kuesioner, observasi langsung, dokumentasi internal, teknik analisis data, uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji T dan uji F, koefisien determinasi R2. Ini dijelaskan ya lewat kuesioner, skala Likert 1-5, observasi langsung di lapangan, dokumentasi internal perusahaan. Teknik analisis datanya itu data yang dikumpulkan menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas instrumen. Analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial. Uji T dan uji F untuk menguji signifikansi masing-masing variabel. Koefisien determinasi dalam kurung R42 untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
Selanjutnya hasil penelitian itu berdasarkan hasil penelitian pengolahan dari data dari 50 responden menggunakan regresi linear berganda, diperoleh hasil sebagai berikut. Uji validitas dan reliabilitas. Semua item pernyataan pada variabel kepemimpinan, motivasi, dan kinerja dinyatakan valid. R lebih besar dari R table dan reliable. A lebih besar dari 0,6. Hasil analisis regresi linear berganda, persamaan garis ini bisa dilihat ya, sama dengan 8,756 tambah 0,431x1 dan 0,527x2. Y itu sama dengan kinerja, X1 itu sama dengan kepemimpinan, dan X2 itu sama dengan motivasi. Uji T parsial kepemimpinan X1 bagi T hitung 3,472 lebih besar dari T table sama dengan 2,0 dalam kurung signifikan. Motivasi X2 bagi T hitung sama dengan 4,126 lebih besar dari T table 2,010 dalam kurung signifikan. Uji F simultan, F hitung sama dengan 23,653 lebih besar daripada F table sama dengan 3,20. Signifikan secara bersama-sama koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 0,05, berarti 50,5% variabel kinerja dijelaskan oleh kepemimpinan dan motivasi. Pembahasan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan memberi arahan terbukti meningkatkan efektivitas kerja. Karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki arah kerja yang jelas. Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Pemberian insentif dan pengakuan kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih cepat, tepat, dan produktif. Pengaruh simultan. Kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kerja. Hal ini sejalan dengan teori dua faktor Herzberg dan teori kepemimpinan transformasional. Implikasi praktis. Manajemen perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang mendukung partisipasi karyawan dan menyediakan sistem motivasi kerja yang adil dan terstruktur. Lanjut di kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sudah jelas tadi berdasarkan data yang kita buat, data yang saya buat, yang saya review juga. Ketika dua hal itu digabungkan, itu sudah jelas sangat berpengaruh dibandingkan hanya satu faktor doang yang dilaksanakan untuk membuat kinerja produktivitas terhadap karyawan. Kontribusi simultannya sama dengan 50,5%. Kombinasi keduanya penting untuk produktivitas ya. Sarannya itu terapkan kepemimpinan partisipatif, dalam artian kepemimpinan yang berpartisipasi aktif dalam bekerja atau dalam memberi motivasi, dalam ya sama-sama bekerja menjadi contoh daripada karyawan-karyawannya, sehingga karyawan itu dapat mencontoh orang-orang baik seperti itu. Tingkatkan sistem motivasi dan penghargaan. Ya, dalam memotivasi ataupun memberi penghargaan seseorang itu ya jangan hanya lewat gaji ataupun targetan yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan, melainkan ya motivasi sehariannya ataupun juga penunjang dia untuk semangat bekerja itu juga diperlukan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.